Film diawali dengan memperlihatkan sebuah daerah di India yang menjadi rebutan dua orang mafia besar bernama Parma dan Sifrat Gurjar. Kita sebut saja daerah ini adalah kota Wakanda. Mereka bisa berbuat semena-mena pada masyarakat karena mereka berdua dilindungi oleh pihak-pihak politikus. Hingga pada suatu hari, muncullah seorang pemuda pengembara bernama Romeo Rajkumar yang tak sengaja melewati daerah tersebut. Namun kebetulan saat dia lewat terjadilah pertempuran antara gangster Parmar melawan gangster Shivraj. Rajkumar pun bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Namun di tengah baku bedil muncullah seorang wanita cantik bernama Chanda, pakai C ya, bukan pakai J, yang membuat Rajkumar terpanah. Ketika itu Chanda hampir terkena bedil. Namun dengan nekat Rajkumar pun menolongnya hingga akhirnya Chanda pun terselamatkan. Karena malam sangat gelap, Chanda tidak bisa melihat wajah orang yang menolongnya. Namun Chanda masih bisa melihat tato macan di tangan Rajkumar. Scene pun berganti, memperlihatkan pada suatu siang seorang pria botak bernama Sawan datang ke rumah Shivraj dan menyampaikan bahwa bosnya di kota yang bernama Ajit marah karena Shivraj secara sepihak menaikkan harga obat haram produksinya. Awalnya Shivraj pura-pura takut dimarahi Sawan, tapi karena Sawan terlalu banyak omong, akhirnya jarinya pun ditugel oleh Shivraj. Setelahnya Sawan pun pergi ke Hong Kong dan melaporkan kejadian itu pada bosnya yang bernama Ajit. Ya, tentu saja Ajit pun tak terima dengan hal ini dan dia akan membuat perhitungan dengan Shivraj dan juga Parmar. Hingga tibalah pada suatu malam terlihat truk pengangkut obat haram milik Shivraj yang dibawa oleh anak buah Shivraj yang bernama Komar mulai memasuki wilayah kota Wakanda. Kehadiran truk tersebut ternyata diketahui oleh Parmar dan pasukannya. Alhasil, Parmar pun memerintahkan pasukannya untuk menjarah truk tersebut. Namun sebelum truk itu masuk ke lokasi eksekusi penjarahan, truk tersebut malah dijarah duluan oleh seseorang. Beberapa waktu kemudian, pasukan Parman pun bingung karena truknya tak kunjung datang. Dan betapa kagetnya mereka ketika dicek lagi, ternyata truknya sudah dijarah oleh orang lain duluan. Keesokan harinya, para anak buah pun melaporkan kejadian itu pada Parmar yang sedang dipijat kerepak ala perindapan. Penonton, ada yang mau coba pijat kerepak ala perindapan ini? Sementara itu di pasar, terlihat seorang wanita cantik sedang mengamuk ngegebukin para preman. Ya, ternyata wanita itu adalah Chanda, pakai C ya, bukan J. Di tempat itu, ternyata juga ada Rajkumar. Rajkumar yang udah kelepek-kelepek sama Chanda, akhirnya menghampiri Chanda dan minta digebukin juga. Namun ketika Chanda menampar Rajkumar, Rajkumar bukannya kesakitan, malahan dia mengambil kesempatan itu untuk mencium tangan janda. Maksudnya tangan Chanda. Tapi sayang, lagi asik-asik nikmati momen itu, tiba-tiba Rajkumar ditarik oleh seseorang. Ternyata Rajkumar dibawa ke hadapan Shivraj oleh Komar, anak buah Shivraj yang membawa truk tadi malam. Di sini Rajkumar menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu karena dia mendapatkan informasi bahwa truk Shivraj akan dibajak oleh geng Parmar. Jadi Rajkumar berinisiatif untuk menghadangnya duluan, lalu menyembunyikan barang-barang itu di belakang rumah Shivraj. Setelahnya mereka pun mengeceknya dan ternyata barang itu benar-benar ada di belakang rumah Shivraj. Shivraj pun bertanya pada Rajkumar, sebenarnya apa yang Rajkumar inginkan dari dirinya.
Dan Rajkumar pun menjawab bahwa dia ingin bekerja dengan Shivraj. Di sini Shivraj tidak langsung menerimanya. Shivraj menyuruh anak buahnya yang besar bernama Majnu untuk menjajal kekuatan Rajkumar. Namun hanya dengan jurus monyet menarik kolor, Majnu pun langsung menyerah karena ternyata dia nggak pakai sempak. Melihat itu, Komar pun jadi ikut tak terima dan berjanji suatu saat akan membuat perhitungan dengan Rajkumar. Di sisi lain, anak buah Parmar memberikan laporan pada Parmar yang sedang dipijat bahwa Shivraj dan rombongan akan pergi ke acara peresmian suatu bar. Mendengar itu, Parmar pun langsung memberi perintah untuk meledakkan Shivraj dan rombongannya di jalan. Namun lagi asik-asik ngasih perintah, tiba-tiba tukang pijatnya salah pencet urat dan membuat Parmar teriak-teriak. Hingga tibalah saatnya Shivraj dan rombongan pergi bersama menuju peresmian bar. Dalam rombongan ada juga Rajkumar yang sedang mabuk cinta dan melihat semua benda menjadi indah. Bahkan Pak D kumis gede seseram ini pun tetap terlihat indah di mata Rajkumar yang sedang jatuh cinta. Sementara itu anak buah Parmar terlihat sedang buru-buru menanam dinamit dan juga ranjau untuk menjebak rombongan. Namun hal itu ternyata diketahui oleh Rajkumar dan tanpa basa-basi Rajkumar pun langsung melempar pisau ke arah ban mobil yang ditumpangi oleh Shivraj. Di sini Shivraj sangat marah karena mereka mengira Rajkumar ingin menghabisi Shivraj. Namun Rajkumar segera berlari ke arah mobil dan menggelindingkannya. Dan ketika mobil bergelinding mengenai ranjau, tiba-tiba duar, mobil pun meleduk. Shivraj yang heran pun bertanya pada Rajkumar dari mana dia tahu di depan ada bom. Rajkumar pun menjelaskan bahwa tadi dia melihat seekor burung bertengger di tengah jalan dan hal itulah yang membuat Rajkumar menyimpulkan bahwa ada ranjau di depan. Melihat kecerdasan Rajkumar, Shivraj pun mengangkat Rajkumar menjadi tangan kanannya. Sementara itu, Komar terlihat seperti merasa iri dengan hal itu. Namun, tanpa diduga, ujung-ujungnya Komar malah senang hingga mereka pun menjadi sahabat. Dan untuk merayakan persahabatan ini, musik dangdutan pun dimulai. Setelah puas dangdutan, esok harinya Rajkumar melapor pada Shivraj bahwa dia mendapatkan informasi seorang politikus bernama MLA akan tiba di stasiun pagi ini untuk menjumpai Parmar. Rajkumar berinisiatif untuk menghabisi MLA karena dengan menghabisi MLA maka Parmar akan kehilangan dukungan yang besar dari politikus. Mendengar itu, Shivraj pun langsung mengizinkannya. Singkatnya, Rajkumar dan Komar pun datang ke stasiun untuk menghabisi MLA dengan menyamar sebagai kuli panggul. Namun baru saja Rajkumar mengeluarkan pisau untuk menghabisi MLA, tiba-tiba di depan Chanda lewat. Dan bukannya menyelesaikan misinya dahulu, Rajkumar malah mengikuti Chanda dan gak jadi menghabisi MLA. Mengetahui itu, bodyguard MLA pun menyusul Rajkumar dan menghajarnya. Namun bukannya kesakitan, Rajkumar malah mendadak kebal karena terbius oleh pesona kecantikan Chanda. Komar yang melihat itu pun akhirnya datang menolong dan bertarung sendirian. Singkatnya, MLA pun berhasil dihabisi oleh Komar. Sementara Rajkumar masih nggak sadar karena mabuk asmara. Dan hal itu pun membuat Komar terheran-heran.
Setelah berhasil dengan misi pertamanya, Shivraj langsung memerintahkan Rajkumar dan juga Komar untuk menghabisi seseorang bernama Laka di pegunungan. Karena Laka merupakan salah satu orang yang berusaha mengebom rombongan Shivraj kemarin. Di sisi lain, terlihat sekelompok orang yang ternyata mereka adalah anggota dari Laka. Siang itu mereka kedatangan dua gadis ahli pijat yang sudah di-booking oleh Laka untuk memijatnya. Kedua gadis itu pun disuruh masuk dan mereka mulai memijat Laka dengan lembut. Namun karena terlalu lembut, Laka pun marah dan menyuruh mereka untuk memijatnya dengan lebih bertenaga. Dan alhasil, kedua gadis ini pun mengeluarkan tenaga dalamnya hingga membuat Laka kelojotan. Setelahnya, Laka pun meminta pijat di bagian depan. Namun setelah menghadap depan, betapa terkejutnya Laka melihat kedua gadis itu ternyata berewokan. Salah aplikasi sepertinya dia, bro. Laka pun langsung kabur hingga kejar-kejaran pun terjadi di sini. Laka berhasil sampai ke mobil duluan. Rajkumar dan Komar yang melihat itu pun langsung mengeluarkan jurus Wiro Sableng terbang. Aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi di sini. Komar pun melompat ke mobil Laka untuk melakukan serangan langsung. Namun si Rajkumar bukannya ngikutin Laka untuk ikut menyerang, malahan dia ngikutin mobilnya Chanda yang kebetulan lewat di depannya. Rajkumar pun menghadang mobil Chanda, dan hal itu tentu saja membuat Chanda marah dan ngomel-ngomel. Pagal, ini maki ya, andha hai tu, kipe chappal se marungi. Tapi ya, namanya juga orang lagi jatuh cinta. Omelan Chanda pun bagi Rajkumar terdengar seperti sebuah lagu yang merdu. Bukan hanya itu, Rajkumar malah juga minta digampar seperti dulu. Dan tentu saja hal itu membuat Chanda merasa geli. Chanda pun masuk ke dalam mobil dan memaksa Rajkumar untuk jalan mundur. Hingga tak terasa, karena Rajkumar terlalu banyak mundur, akhirnya dia kembali bertemu dengan Komar yang sedang babak belur. Di sini untungnya Komar sudah berhasil mengalahkan Laka. Meski begitu, Komar pun tetap kesal dan mengejar-ngejar Rajkumar dan akan dilempar pakai sendal. 3 hari kemudian, terlihat Parmar yang sedang berduka atas meninggalnya Laka. Di sini Parmar marah pada inspektur karena tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sudah jelas anak buah Shivraj lah pelakunya. Inspektur pun mengatakan bahwa dia hanyalah seekor anjing yang tak mungkin bisa melawan orang-orang berkuasa seperti Shivraj dan juga Parmar. Di sini inspektur menyarankan agar Parmar berpura-pura ingin berunding dengan Shivraj, dan nanti ujungnya Parmar bisa menghabisi Shivraj di acara perundingan palsu itu. Singkatnya, hari perundingan itu pun tiba. Shivraj pun datang di tempat yang dijanjikan bersama Rajkumar dan Komar, juga si tukang ramal. Di sini tanpa basa-basi, Parmar langsung mengatakan bahwa sesungguhnya dia bukan ingin berunding, melainkan ingin membalas dendam. Dan Parmar pun menyuruh anak buahnya untuk membunyikan klakson mobil. Hingga akhirnya muncullah 60 anak buah Parmar yang ternyata sedari tadi bersembunyi untuk menjebak Shivraj. Namun bukannya terkejut dan takut, di sini Shivraj mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tahu ini akan terjadi karena sebelumnya inspektur sudah memberitahunya.
Inspektur pun langsung ketar-ketir dan dia mengatakan bahwa dia sudah dibayar lebih mahal oleh si Vraj. Di sini Komar ingin maju melawan semua anak buah Parmar, namun si Vraj mencegahnya dan menyuruh Rajkumar maju melawan 60 orang sekaligus. Melihat itu, Parmar pun menertawakan dan meremehkan Rajkumar karena badannya kecil. Bahkan Parmar mengatakan bahwa dia akan menggendong Rajkumar layaknya bayi. Mendengar itu, Rajkumar pun ngamuk dan baku hantam pun terjadi di sini. Satu persatu, anak buah Parmar pun dihabisi oleh Rajkumar dengan berbagai macam jurus. Hingga akhirnya semua anak buah Parmar pun berhasil dihabisi. Dan Rajkumar pun langsung minta gendong sama Parmar. Untunglah Rajkumar cuma minta gendong. Gua nggak bisa ngebayangin kalau Rajkumar sampai minta nyusu sama Parmar. Oh ya guys, klik like buat video ini ya. Dan subscribe juga dong, biar kita semakin akrab. Setuju? Oke lanjut. Setelahnya si Vraj pun mengatakan pada Parmar untuk tidak bermain-main dengan si Vraj. Karena kalau si Vraj marah, hal itu tidak baik untuk kesehatan Parmar. Di suatu siang, terlihat Komar dan Rajkumar sedang kencing bareng. Selesai kencing, Rajkumar bertanya punya siapa yang lebih besar. Rajkumar menceritakan tentang cintanya pada Chanda. Dan sebagai sahabat, Komar berkata bahwa dia akan selalu mendukung Rajkumar untuk mendapatkan cintanya. Namun baru saja bilang begitu, tiba-tiba Chanda muncul dan hal itu langsung membuat Komar takut. Karena setiap Rajkumar bertemu dengan Chanda, maka bencana akan terjadi pada Komar. Dan Komar pun langsung permisi untuk kabur. Dan benar saja, ternyata saat itu sedang terjadi kebakaran. Chanda pun berteriak, apakah ada orang yang berani masuk ke dalam rumah itu? Karena di dalamnya ternyata masih ada orang yang terjebak. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Rajkumar pun langsung masuk ke dalamnya. Singkatnya, di tengah kobaran api, Rajkumar bertemu dengan seorang kakek yang masih dalam kondisi tidur. Kita sebut saja kakek ini adalah kakek Sugianto, adiknya kakek Sugiono. Kakek itu pun meminta segelas air pada Rajkumar. Namun saat Rajkumar lagi cari air, sang kakek malah request air es. Buset, udah kebakaran sempat-sempatnya request air es. Untungnya di dalam rumah ada kulkas dan masih ada air esnya. Setelahnya Rajkumar mengajak kakek itu untuk keluar menyelamatkan diri. Namun si kakek nggak mau keluar karena ternyata istri sang kakek selama 50 tahun terakhir ini sudah membuat hidup sang kakek bagaikan hidup di dalam neraka. Jadi jika keluar maka sama saja sang kakek bakal masuk ke neraka lagi. Begitu Rajkumar tetap memaksa dan membawa kakek Sugianto keluar. Sang nenek yang melihat itu pun menangis bahagia karena suaminya berhasil selamat. Sementara sang kakek menangis karena merasa masuk neraka lagi. Namun yang lebih mengejutkan, tiba-tiba Chanda mau menghampiri dan mengungkapkan rasa kagumnya pada Rajkumar. इतने सारे लोग हैं यहाँ, सिर्फ तुमने दिखाई हीरो हो. Setelah dipuji, Rajkumar pun kembali menemui Komar dan bercerita bahwa Chanda tadi menyalaminya. Namun anehnya, Komar tidak mengenali Rajkumar karena ternyata wajahnya Rajkumar gosong kena angus.
Wah, berarti tadi Chanda mau menyelaminya karena dia nggak tahu bahwa pria berwajah angus ini adalah Rajkumar. इसका मतलब चंदा ने मुझे पहचाने बिना ही थैंक Beberapa saat kemudian, sang kakek Sugianto kembali lewat di depan Rajkumar dengan tatapan yang penuh dengan intimidasi. Rajkumar yang merasa kesal karena usahanya menyelamatkan kakek Sugianto itu sia-sia, tanpa pikir panjang langsung melemparkan sebuah kelapa ke arah kakek Sugianto. बुड्ढे को बचाने का कोई फायदा। Namun tanpa diduga, dengan mudahnya sang kakek berhasil menangkap kelapa itu karena ternyata kakek ini sangat sakti. Tapi sesakti-saktinya suami tetap aja nggak pernah bisa mengalahkan kesaktian istri. Hari pun berganti. Pagi itu, karena air pam di rumah sedang mati, si Vraj pun memutuskan untuk mandi wajib di sungai desa. Namun tanpa sengaja, dia bertemu dengan Chanda yang juga sedang melaksanakan ritual mandi wajib. Dan pesona Chanda yang basah-basah legit akhirnya membuat si Vraj juga jatuh cinta. Waduh, gawat nih. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Rajkumar akan berbaku hantam melawan si Vraj untuk memperebutkan Chanda? Atau Rajkumar akan merelakan Chanda untuk si Vraj demi persahabatan? Kita sambung di part 2 ya, karena film aslinya panjang banget guys, 2 jam lebih, bahkan hampir 3 jam. Jadi sampai jumpa di part kedua ya. Komen dong biar kita makin akrab. Dan akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video part kedua. Bye bye.